Beberapa minggu lalu di itu sudah membahas mengenai topik pemasaran tentang produk ya. Fungsinya apa? Kita melihat menggunakan serta budaya untuk melihat apa?
Jadi saat kita jadi tidak semua strategi kita gunakan bersamaan. Kita lihat yang mana yang lebih penting, kebutuhan mana yang lebih penting saat itu. Mungkin semua bisa, tapi tidak harus semuanya kita gunakan. Jadi saat kita posisi kita gunakan kekuatan dan peluang, ini kita harus agresif. Kita masuk semua perasaan yang potensial. Karena di sini kita paling menguntungkan di sini. Kita ada kekuatan, ada peluang. Jadi kita harus agresif di sini. Beda dengan di sini. Di sini kita mengalami ancaman dan kelemahan di sini. Ini yang tidak menguntungkan. Ini yang menguntungkan. Saya jelaskan dikit. Ya, jadi analisis SWOT ini adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, peluang, opportunities, kemudian bersamaan meminimalkan kelemahan yang ada dan ancaman. Ya. Jadi analisis SWOT ini membandingkan antara faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini ya, faktor internal bisa kita pengaruhi, bisa kekurangan kelemahan kita bisa kita perbaiki. Tapi kalau ancaman itu tidak bisa
menuntut aspek teknologi dari luar, kita kan bisa menyesuaikan sendiri. Jadi untuk internal, jadi ini internal, ini eksternal. Untuk faktor eksternal kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Jadi kita membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan. Ya. Jadi kita menggunakan strategi ini dengan melihat kekuatan kita, kelemahan kita, peluang yang ada dan ancaman yang ada. Kalau kemarin peta produk itu kita untuk melihat posisi produk kita di mata pesaing, ya agak berbeda. Tapi nanti SWOT bisa kita terapkan di DPL, di daur produk, ya di kemarin yang daur hidup produk. Nanti SWOT bisa kita terapkan di sini. Jadi saat kita misalnya di tahap awal ya perkenalan, ini kita menggunakan SWOT untuk apa? Di tahap pertumbuhan kita menggunakan SWOT untuk apa? Di tahap pendewasaan kita menggunakan SWOT untuk apa? Di tahap penurunan kita gunakan SWOT untuk apa? Jadi ada 4 strategi analisis SWOT, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Jadi SO ini strength dan opportunities, itu yang menguntungkan, ya. Kemudian ada WO ini weakness dan opportunities, weaknesses ya, dan opportunities. Kemudian ada ST, strength dan threats di sini. Kemudian WT ini weaknesses dan threats. Ya. Jadi yang paling tidak menguntungkan adalah yang di WT. Ya nanti kalau ada soal pilihan ya, yang paling menguntungkan yang mana adalah di SO-nya di sini. Saat kita menggunakan kekuatan kita dan kita memanfaatkan peluang yang ada. Dua ini antara saja di sini ya. Di sini ada kelemahan kita, tapi ada peluang di sini. Kita ada kelemahan kita, tapi kita manfaatkan peluang. Kita perbaiki kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan di ST, kita gunakan kekuatan kita dengan mengantisipasi ancaman yang ada. Jadi ada ancaman, tapi kita gunakan kekuatan kita. Nah yang di WT ini kita dalam posisi tidak menguntungkan. Ya. Jadi di sini ada kelemahan kita dan ada ancaman di sini. Nah ini bagaimana strateginya nanti? Jadi dalam analisis SWOT ini mencakup 3 langkah utama. Pertama kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi kita. Kemudian yang kedua internal ya. Jadi kedua kita mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman. Nanti ini tugas ya, karena besok kita tinggal 1 TM lagi ya. Jadi tugas dikumpulkan sebelum UAS. Berarti besok minggu depan dikumpulkan. Coba kalian bisa praktik ya, ke kafe atau apa, kalian tanya coba. Kalian wawancara, biar kalian kumpulkan misalnya ada 5 kekuatan, ada 5 kelemahan ya, atau 3 saja sudah cukup. 3 kekuatan, 3 kelemahan. Kemudian kira-kira peluangnya apa? Ya. Dengan memanfaatkan faktor lingkungan. Jadi ada peluang apa di kafe itu. Kemudian kira-kira ancaman apa dari kafe itu. Nah, kemudian kalian buatkan SWOT setelah saya jelasin ini nanti. Untuk belajar ya. Jadi kalau kalian punya bisnis, bisa kalian gunakan SWOT ini untuk membuat strategi pemasaran ke depannya. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi ya, peluang dan ancaman. Kemudian kita menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tersebut sehingga dapat merencanakan strategi yang baik. Nah ini langkah-langkahnya. Pertama kita identifikasi dulu kelemahan dan ancaman yang paling urgent, paling mendesak apa untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Kemudian identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada tahap pertama tadi ini. Kemudian masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan 2 ke dalam bagian analisis SWOT. Nanti ada bagiannya ya. Nah ini untuk kekuatan dan kelemahan dari faktor internal. Ini lingkungan internal organisasi, dari organisasi kita dari dalam sendiri, misalnya kafe, kelemahannya apa? Misalnya pelayanannya kurang, ya, parkir kurang luas misalnya, dan sebagainya.
Kemudian peluang dan ancaman. Peluang misalnya pemerintah ada regulasi untuk membantu UMKM kafe misalnya. Nah, itu kan peluang yang kita bisa manfaatkan. Ya. Ancaman antara lain misalnya apa? Aturan pemerintah, aturan perda misalnya. Kafe tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Nah, itu kan ancaman. Ya, jadi kita maksimalkan di jam-jam yang diperbolehkan seperti itu. Nah, ini untuk analisis SWOT-nya, ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi untuk kekuatan ini apa yang dilakukan dengan baik, kemudian kelemahannya apa yang salah saat sekarang ini apa, kelemahannya apa. Ya. Kemudian untuk peluang ini merupakan kemungkinan apa yang ada. Dan ancaman apa yang dapat menjadi salah. Kira-kira apa yang dapat menjadi salah itu namanya ancaman. Jadi kekuatan ini bisa kalian rumuskan apa yang menjadi kekuatan, apa yang kita kerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang selain kekuatan, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga ya, atau organisasi. Ya. Kemudian apa rekam jejak yang baik, di mana organisasi kita bersaing dengan baik. Itu antara lain rumusan untuk kekuatan. Sedangkan kelemahan ini apa yang dapat dikembangkan. Jadi dari kelemahan kita, apa yang bisa kita kembangkan lagi. Kemudian yang kedua, apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan. Jadi kafe itu misalnya karyawannya kurang cekatan. Padahal keinginan kita karyawan itu cepat, cekatan dalam melayani pelanggan. Itu berarti kelemahan kita. Bisa kita perbaiki, kita pengaruhi. Jadi kita bisa memperbaiki kelemahan kita misalnya dengan melakukan training misalnya. Atau merekrut karyawan yang cekatan. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kelemahan itu bisa kita perbaiki. Beda dengan ancaman. Dan ancaman tidak bisa kita pengaruhi, tapi hanya kita bisa sesuaikan saja. Kemudian kelemahan ini apa yang dapat kita perbaiki, apa yang telah dilakukan secara baik, kemudian hal apa yang harus kita hindari. Peluang ini bisa kita rumuskan jika tidak ada hambatan, apa yang akan kita lakukan. Ya. Apa yang mungkin dilakukan, di mana posisi yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan, kemudian dengan siapa yang kita ingin bekerja dan seterusnya. Kemudian ancaman, ini kita rumuskan bisa apa yang menghambat perkembangan saat ini, perkembangan KP tadi. Ancaman misalnya perda tapi tidak boleh beroperasi jam 9 malam ke atas misalnya. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas pekerjaan peranan, apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing dan sebagainya. Ini antara lain ancaman-ancaman kita. Kemudian langkah keempat, kita rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Ya. Langkah kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman dan susun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Apabila di sini kita gunakan kekuatan lebih besar daripada kelemahan atau peluang lebih besar daripada ancaman, ini harus kita lakukan perluasan dari bisnis kita. Ya, kita harus agresif di sini. Jadi di sini kekuatan kita lebih besar daripada kelemahan kita. Jadi ada peluang, ada keuntungan kita di sini. Ya. Kemudian tadi ini untuk yang SO tadi ya. Jadi kekuatan kita lebih besar daripada kelemahan. Peluang kita lebih besar daripada ancaman. Tapi kita harus melakukan perluasan atau agresif kita. Membuka pasar-pasar baru dan sebagainya. Atau kita buat produk-produk baru. Mumpung kita ada kekuatan dan ada peluang, kita gunakan, manfaatkan peluang-peluang tersebut. Ya. Kita buat produk baru dan sebagainya. Promosinya harus gencar di sini. Nah, apabila di sini ada kekuatan kita lebih kecil daripada kelemahan dan peluang kita lebih kecil dari ancaman, maka kita harus konsolidasi di sini. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi adanya kelemahan kita yang lebih besar daripada kekuatan kita.
Bagaimana kita mengatasi ancaman kita yang lebih besar daripada peluang kita. Ini untuk strateginya, ya. Saya masuk dulu ke materi berikutnya, ya. Ini bisa dibaca tidak ini? Ini tulisannya apa ini? B. Ya. Nah, ini ada diagram ya, apa namanya? Kuadran ya. Ada 4 bagian di sini. Ini tadi salah ini tuh. Gambarnya salah. Ya, ini ada diagram analisis SWOT. Ya. Ini strategi yang kita gunakan apabila tadi kita gunakan kekuatan kita dan ada peluang di sini. Kita harus lebih agresif di sini strategi kita. Kita buat produk-produk baru, kita buat pasar-pasar baru, ya. Karena kita ada kekuatan dan ada peluang di situ. Kemudian di sini di saat kita ada kekuatan dan threat, ada ancaman ya. Kita lakukan diversifikasi di sini. Kita lakukan diversifikasi produk, jadi penganekaragaman, diversifikasi penganekaragaman produk. Kita buat produk itu beraneka ragam, ya. Produk A, produk B, produk C seperti itu. Kemudian strategi yang di saat kita memanfaatkan peluang dan ada kelemahan di sini, kita lakukan strateginya turnaround, pemulihan. Jadi ya, kita pulihkan kelemahan-kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian, nah ini strategi yang paling tidak menguntungkan di kuadran keempat ini ya. Nah di sini ini ada kelemahan dan ada ancaman yang paling besar di sini. Nah ini apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus defensif. Tadi konsolidasi ya, kita perbaiki semua kelemahan kita. Sekaligus kita mengantisipasi, memperkecil ancaman-ancaman kita di sini. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan untuk strength, kemudian weaknesses, opportunities, dan threats. Ada yang ditanyakan?
Jadi kita kumpulkan dulu dalam SWOT itu, dalam membuat strategi, kita kumpulkan kelemahan-kelemahan kita apa, kekuatan-kekuatan kita, ancaman-ancaman kita apa, peluang-peluang apa yang ada. Baru kita masukkan di sini, di kuadran-kuadran ini. Nanti setelah terkumpul, baru kita buatkan strateginya. Jadi tidak semua kuadran ini kita lakukan bersamaan. Ya. Yang paling urgent aja apa? Misalnya paling besar di sini adalah kita mempunyai kekuatan dan peluang, berarti kelemahan dan threat kita kecil. Nah itu kita gunakan strategi yang di strength dan opportunity tadi. Ini penjelasannya ya. Nanti tinggal belum saya upload ya. Materi kemarin juga belum saya upload ya. Nanti saya upload. Jadi dalam strategi agresif melalui energi SWOT ini adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang S dan O tadi, eksternal ya, yang S-nya internal secara maksimal, seringkali dengan mengambil risiko lebih tinggi untuk pertumbuhan cepat, seperti meluncurkan inovasi produk baru secara besar-besaran. Nah ini agresif kita, meluncurkan produk baru secara besar-besaran, kita masuki semua pasar atau ekspansi pasar ya, secara agresif, yang biasanya diterapkan saat perusahaan ini kuat ya. Kuat maksudnya di sini punya sumber daya yang kuat, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya produksi dan sebagainya. Jadi untuk agresif ya, untuk strength dan opportunity dalam SWOT ini tadi berada di kuadran S dan O ya, di mana perusahaan menggunakan sumber dayanya kuat untuk meraih peluang eksternal secara ofensif. Contoh di sini tuh diferensiasi produk dan inovasi, mengembangkan produk yang unik ya, dengan fitur unggul untuk membedakan dari kompetitor saat ada celah pasar. Celah pasar maksudnya ada peluang di situ. Kemudian secara ekspansi cepat, perluasan di sini. Kita memperluas jangkauan pasar atau lini produk secara agresif, memanfaatkan tren permintaan yang tinggi. Promosi juga dilakukan secara intensif menggunakan iklan masif, promosi besar-besaran atau influencer ya, marketing untuk menguasai perhatian konsumen. Kemudian lakukan akuisisi merger. Bedanya akuisisi dan merger ini apa? Bedanya akuisisi dan merger. Kira-kira bedanya apa? Bedanya akuisisi dan merger. Di perusahaan A, di perusahaan B. Kalau akuisisi, salah satunya akan hilang. Salah satunya akan tetap. Misalnya A mengakuisisi B, berarti nanti timbul perusahaannya A di sini. B bisa menjadi anak perusahaan, ya, tapi nama perusahaannya adalah A. B-nya hanya sebagai anak perusahaan atau B-nya hilang. Jadi salah satunya tetap muncul di sini. Kalau merger, ini akuisisi ya, akuisisi, merger A dan B. Usaha di merger dengan B, A dan B ini akan hilang, muncul perusahaan namanya C. Jadi dulu Bank Mandiri itu merger dari beberapa bank. Ya. Ada bank Bank Budaya dan sebagainya, dapat bank. Nah nama bank itu hilang jadi Bank Mandiri. Itu di merger. Jadi nama perusahaan ini akan hilang, akan muncul nama perusahaan baru hasil merger tadi. Tapi kalau akuisisi, salah satu perusahaan ini akan muncul, tetap muncul, dan yang lainnya hilang, atau yang lainnya menjadi anak perusahaan. A mengakuisisi B misalnya, perusahaan tetap muncul, nama di sini ya. Yang B bisa hilang atau menjadi anak perusahaan. Merger beda, A dan B di merger, maka muncul namanya sekarang perusahaannya baru.
safe. A dan B, nama A dan B ini hilang, cuma namanya hilang. Nah itu kita agresif, jadi kita bisa mengakuisisi dan memerger perusahaan. Ini kalau tadi kita ada menguntungkan, saat kita menguntungkan kekuatan kita lebih besar daripada daripada kelemahan, kemudian peluang kita lebih besar daripada ancaman. Ya. Makanya di sini strategi kita harus agresif. Mumpung kita banyak kekuatan, mumpung banyak peluang. Ya. Jadi kalau kalian mengalami kuadran yang SO tadi, strateginya harus agresif. Ini kalau didukung dengan sumber daya yang ada ya, dengan sumber daya yang kuat. Ya, bisa kalian mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil. Ya. Atau perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan bisa kalian akuisisi. Seperti halnya waktu kita membahas di strategi bersaing, ya. Sebagai leader kita bisa, atau sebagai penantang kita bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang kecil atau tidak menguntungkan. Sama halnya seperti itu, ya. Selama kita mempunyai kekuatan sumber daya. Jadi mengakuisisi pesaing kecil ya, atau bisnis pendukung untuk mempercepat pertumbuhan. Ini contohnya ya, penerapan untuk SO tadi. Misalnya kekuatan kita merek terkenal dan loyalitas pelanggan tinggi. Ini kekuatan kita. Kelemahan kita, peluang kita, tren pasar menunjukkan peningkatan permintaan produk eco-friendly. Eco-friendly itu produk yang ramah lingkungan. Ya. Jadi ini lagi tren produk eco-friendly. Nah ini strategi agresifnya apa? Kita luncurkan lini produk eco-friendly baru ya, yang baru. Dengan kampanye pemasaran besar-besaran menggunakan figur publik, misalnya artis dan sebagainya, atau tokoh-tokoh ya, memanfaatkan reputasi merek untuk meraih pangsa pasar dengan cepat. Ini strategi kita. Ya. Kapan kita menggunakan strategi agresif? Saat perusahaan memiliki sumber daya internal yang sangat kuat. Yang kedua, peluang eksternal sangat besar dan menjanjikan untuk O-nya, opportunity-nya. Yang pertama tadi untuk kekuatan kita. Kemudian kita gunakan strategi agresif untuk mengalahkan pesaing, merebut pangsa pasar, atau menjadi pemimpin industri. Nah ini kemarin waktu kita membahas juga strategi bersaing, ada leader, ada penantang pasar, dan sebagainya. Ya. Ada yang pengikut, ya. Ada yang penggarap relung pasar. Kalau penggarap relung pasar apa kemarin? Dia memanfaatkan apa? Jadi untuk setiap industri, ya industri itu maksudnya gini, industri farmasi berarti farmasi semua, ini industri farmasi. Ya. Industri otomotif berarti otomotif semua. Jadi kalau saya bicara industri berarti satu yang sejenis, ya, semua itu industri kain, industri dan sebagainya. Di setiap industri kadang leader dan penantang pasar tidak menggarap semua pasar, tidak semua pasar dia garap. Keterbatasan tadi, misalnya sumber daya, ya. Jadi tidak semua segmen dia garap. Nah kadang di masing-masing industri itu ada segmen yang tidak tergarap oleh leader dan penantang tadi, itu digarap oleh relung pasar. Jadi misalnya untuk industri otomotif ya, kadang ada perusahaan-perusahaan meminta barang khusus. Nah ini tidak dilayani oleh leader dan penantang pasar, maka relung pasar tadi dia melayani permintaan khusus tadi. Dia manfaatkan, jadi ada peluang di situ. Itu nanti kalau akhirnya berminat jadi kita harus menangkap peluang-peluang seperti itu. Jadi ini juga strategi kita. Ya. Kemudian strategi kedua melakukan diversifikasi ya. Jadi ini strategi yang ada di kuadran 2 ini. Ya. Kita menggunakan kekuatan dan mengantisipasi ancaman kita. Mempersempit ancaman kita, mengatasi ancaman-ancaman yang ada dengan kekuatan yang ada. Ya.
Jadi manfaatkan kekuatan kita untuk ancaman-ancaman yang ada. Makanya kalian harus membuat masing-masing ini tadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Ya. Jadi untuk strategi yang kedua, ini saat kekuatan strength ya, berhadapan dengan ancaman. Dalam hal ini SWOT, strategi tepat adalah strategi strength, diversifikasi ya. Jadi menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau memitigasi ancaman eksternal. Sampai sini bisa diikuti ya? Oke. Diversifikasi bisa dalam bentuk ini contohnya ya, strategi SWOT, kekuatan dan kelemahan, definisi strategi menggunakan kekuatan. Nah ini bentuk-bentuk diversifikasi, contohnya diversifikasi produk atau layanan, penganeka-ragaman ya, mengembangkan produk baru yang inovatif atau layanan yang berbeda untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini produk dan menghadapi persaingan atau produk substitusi. Jadi kita jangan bertumpu pada satu produk saja. Jadi kalau produk kita yang satu turun, bisa kita manfaatkan produk yang lain. Nah itu penganeka-ragaman. Ya. Kemudian inovasi, terus berinovasi agar tetap unggul dan relevan di tengah kemajuan teknologi atau tren pasar yang mengancam. Kemudian penguatan diferensiasi, memperkuat keunikan, diferensi perbedaan dengan produk yang lain. Ya. Membuat keunikan produk agar konsumen tetap memilih kita sebagai meski ada ancaman dari pesaing. Dan ini misalnya ancaman dari pesaing. Misalnya pesaing menurunkan harga. Apa yang kita lakukan misalnya? Kita lakukan diversifikasi produk kita, membuat produk yang baru dengan harga yang lebih rendah, yang lebih ekonomis misalnya. Untuk mengantisipasi penurunan harga yang murah dari pesaing. Jadi pesaing kita jangan dimarahin. Jangan, kenapa kamu menurunkan harga? Jangan. Itu strategi mereka. Jadi kalau ada strategi mereka seperti itu, kita juga lakukan strategi yang 4 kemarin ya. Jadi untuk bisa masuk pasar, kita bisa melakukan mengotak-atik yang 4 ini, price, produk dan place tadi. Produknya kita buat produk baru tapi harga ekonomis seperti itu. Untuk mengantisipasi pesaing kita yang dengan harga murah tadi. Produk kita yang lama tetap kita pertahankan, ya. Lakukan inovasi, diferensiasi perbedaan dengan produk yang lain. Keunggulannya apa? Fokus pada loyalitas pelanggan, menggunakan kekuatan brand atau kualitas untuk mempertahankan pelanggan agar setia, tidak berpindah ke pesaing. Ini saya beri penjelasan ya, nanti baca sendiri ya. Diversifikasi artinya penganeka-ragaman. Kemudian strategi yang ketiga, contohnya ini ya. Contoh penerapan pemasaran dari diversifikasi, misal kekuatan kita merek kuat dan loyalitas pelanggan tinggi, contohnya. Ancaman kita munculnya pesaing baru dengan harga lebih murah. Nah ini. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya strategi kita, strategi ST ya. ST ini maksudnya strength dan trade tadi. Ini melakukan diversifikasi lini produk dengan menawarkan versi ekonomi. Tadi saya jelaskan, kita buat produk versi ekonomisnya, ya, untuk mengantisipasi pesaing dengan harga murah tadi. Sambil mempertahankan produk premium, produk yang kualitas tinggi yang sudah kita produksi ya, untuk pelanggan setia serta meningkatkan customer experience, pengalaman pelanggan ini ya. Contoh yang kedua, kekuatan kita ada di tim research and development di sini. Kemudian ancaman kita perubahan teknologi yang cepat tadi. Teknologi tidak bisa kita pengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Makanya ada ancaman teknologi tadi. Strategi kita lakukan diversifikasi ke produk berbasis teknologi baru untuk mengantisipasi perubahan, memanfaatkan keahlian ARD tadi, ya, riset dan development kita tadi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ada departemen ARD, riset dan development, penelitian dan pengembangan produk. Biasanya perusahaan besar ada. Kalau perusahaan kecil biasanya karena ini dananya besar, biasanya perusahaan kecil tidak ada departemen ini.
untuk menciptakan produk yang lebih relevan dan mengancam pesaing. Kemudian strategi ketiga, nah ini posisinya di sini. Posisinya ada di sini. Jadi di sini ada peluang dan ada kelemahan. Ya. Kita perbaiki kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi kita adalah turn around, ya. Artinya pemulihan di sini.